harapan dan masa depan lain ini bagus nggak ke depan? Saya kan 17 tahun sudah ngurus. Iya, 17 tahun benar. Tantangan perompak itu tinggi. Tinggi. Dan mereka biasanya menyamar kan, akunya sebagai aparat, padahal bukan aparat kan. Nah, sehingga saya urusin tahun kemudian naik produksinya jadi 150 miliar, naik lagi 160 miliar, naik lagi jadi 200, naik jadi 250. Hampir 1000%. Nah, akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan. Dulu itu paling nelayan di Karangasem itu pendapatannya misalnya rata-rata per bulan itu paling 1,5 juta. Kayaknya ada misi lain. Iya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, sahabat Ansor Jabar Channel. Sore hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau anggota DPR RI Komisi 4, Bapak Ono Surono. Beliau juga sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Jabro. Siapa Ono? Saya panggilnya Bapak atau Akang? Kang boleh, Mas boleh, Mas boleh. AA boleh. Iya. Nah, karena di Indramayu itu panggilan ke kakak itu berbaca-baca. Oh iya, beliau asli Indramayu. Selain anggota DPR RI, kemudian juga beliau ketua DPD, beliau juga aktivis nelayan. Beliau juga pengusaha, pokoknya top dan luar biasa. Saya pengen ngobrol sedikit, Mas Ono ya? Yeah. Mas Ono. Kaitan dengan aktivitas sebagai seorang legislator. Saya mengutip di forum G20 itu tentang isu kelautan. Sejauh ini sebagai aktivis nelayan, arus utama isu kelautan yang sedang ini tuh apa sih? Ya sebenarnya sektor kelautan atau kita sebut maritim itu ada 11 sektor. Ada perikanan tangkap, ada perikanan budidaya, ada pengolahan, ada sumber energi baru terbarukan, ada pariwisata, ada perhubungan, ada pertambangan, dan sumber daya mineral, dan masih banyak lagi, pokoknya 11 subsektor. Nah, sehingga kalau misalnya salah satu isu di subsektor perikanan, maka ada tadi perikanan tangkap, perikanan budidaya, ada pengolahan. Di perikanan tangkap misalnya isunya adalah Indonesia 2/3 adalah laut dengan potensi perikanan yang terbesar di dunia. Tapi belum termanfaatkan dengan baik, apalagi misalnya dalam rangka menunjang peningkatan kesejahteraan para pelakunya. Jadi nelayannya masih banyak nelayan yang kecil-kecil, kapalnya rata-rata di bawah 10 gross ton. Nah, sehingga mereka belum banyak melakukan operasi penangkapan di zona-zona penangkapan yang Lebih luas. Yeah. lebih dalam, di area-area perbatasan. Mereka di pinggir, misalnya di bawah 4 mil, di bawah 12 mil, yang mana mungkin sumber daya ikannya terus berkurang karena terus dieksploitasi kan gitu. Nah, jika kemiskinan di nelayan ini masih terjadi. Yang kedua terkait dengan penggunaan alat tangkap yang diduga banyak merusak lingkungan. Pukat, cantrang, ya. Pukat kan sudah dilarang dari tahun 80-an, tapi Iya. turunannya banyak. Iya. Ada arat, ada garok, ada cantrang, ada dogol, Apollo, dan teman-teman. Oke, sejauh ini ketika masyarakat nelayan masih dalam tingkat prasejahtera, dari sisi sistem ada yang salah atau ada yang harus diperbaiki? Memang ada berbagai macam hal yang menjadi permasalahan dasar. Yang pertama terkait dengan sumber daya manusia.
pendidikan itu masih dianggap tidak penting bagi nelayan. Mereka menyiapkan anak-anaknya misalnya cukup bisa baca, bisa menulis, lalu mereka bekerja sebagai nelayan, melanjutkan orang tua. Jadi jarang sekali nelayan-nelayan, terutama yang nelayan tradisional yang anaknya itu menempuh pendidikan yang tinggi. Tapi untuk nelayan yang menengah ke atas sudah sadar terkait dengan pendidikan. Sudah banyak nelayan-nelayan besar yang anaknya disekolahkan sampai perguruan tinggi, tapi di jurusan perikanan belum menjadi fokus. Karena masih banyak yang menganggap bahwa usaha di perikanan ini menjadi pilihan yang terakhir. Anak-anaknya lebih senang menjadi dokter, menjadi sarjana teknik, menjadi perawat, menjadi bidan, menjadi pengacara, dan sebagainya. Ya banyak anak-anak nelayan itu, walaupun mereka kuliah tapi tidak menempuh jurusan yang khusus membidangi terkait dengan perikanan. Nah, sehingga pada saat ada alih teknologi atau mengikuti perkembangan zaman lah, karena tidak bisa sekarang ini mengelola perikanan dengan cara-cara konvensional. Jadi kalau dulu ada istilah nelayan mencari ikan. Pada saat mencari ikan tergantung posisi tidur istrinya. Iya. Istrinya itu menghadap ke timur, maka keluar muara dia ke arah timur. Iya. Saat istrinya menghadap ke barat, maka keluar muara ke barat. Kalau istri tengkurap? Tidak jadi Nah, Iya. itu harus ada GPS, harus ada fish finder. Di kapalnya misalnya untuk kapal-kapal yang besar yang beroperasinya lebih dari seminggu lah, wajib menggunakan freezer kan itu, cold storage yang dipasang di kapal. Nah, teknologi itu kan tidak bisa dioperasikan oleh nelayan-nelayan yang sepuh kan. Betul. Harus nelayan yang muda. Pada saat nelayan muda tidak diikuti dengan pendidikan, pengetahuan yang cukup, maka dia belajarnya otodidak. Belajar sama temennya. Dan belajar otodidak ini bisa memang, tapi memakan waktu yang lama. Sehingga sumber daya manusia nelayan juga perlu diakses. Nah, yang kedua misalnya infrastruktur dasar terkait dengan alur sungai dan muara. Ini kan sangat sulit sekali. Bicara terkait dengan tanggung jawab alur sungai dan muara ada di PUPR, ada di Kelautan Perikanan kementeriannya, terus ada di Perhubungan. Jadi pada saat dikelola 3 kementerian itu pada akhirnya kan siapa yang bertanggung jawab kita nggak tahu. Biasanya alur sungai dan muara menjadi hilirnya gitu. Mereka misalnya lebih fokus kalau PUPR di hulu, bendungan, embung, ya kan? Iya, betul. Harusnya memang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memang bertanggung jawab di wilayah-wilayah sentra nelayan. Kalau Perhubungan lebih cenderung dia mengurusi terkait dengan pelabuhan-pelabuhan besar, pelabuhan angkutan kargo apa gitu kan, seperti Tanjung Priuk, misalnya, terus Patimban, gitu kan. Nah, sehingga harusnya memang yang terkait dengan alur sungai dan muara itu ya tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi dari sisi kegiatan, program, termasuk anggaran belum menjadi fokus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terus misalnya terkait dengan BBM, bahan bakar minyak. Nelayan yang di bawah 30 gross ton ini kan masih menggunakan BBM subsidi. Tapi sulit sekali didapat. Karena apa? Karena masih minim adanya stasiun bahan bakar yang khusus untuk nelayan terbangun di sentra-sentra nelayan. Nah, sehingga mereka harus beli di SPBU yang jaraknya sangat jauh, juga harus mengurus perizinan yang jelimet lah, harus ada dari dinas, harus ada dari Polsek. Jadi rekomendasinya ada beberapa. Antisipasi penyalahgunaan mungkin. Ya, dan pada saat misalnya mereka membeli, ternyata misalnya kuotanya sudah habis, karena kan dikasih kuota juga BBM subsidi untuk
nelayan. Nah, sehingga mereka harus beli eceran dengan harga yang lebih mahal, dan itu juga ya kan sempat ya kesulitan lah eceran-eceran juga untuk membeli di SPBU. Terus belum lagi misalnya terkait dengan sarana misalnya tambak labu, tempat pelelangan ikan, terus juga dari sisi penyerapan. Jadi dari sisi penyerapan karena belum banyak cost storage atau pedagang-pedagang ikan yang besar, maka mereka pun banyak terjerat oleh tengkulak. Oke. Yang dengan sistem hijau. Iya, Mas, itu dari sisi kendala untuk peningkatan ekonomi nelayan. Tapi menurut Mas Unu, harapan dan masa depan nelayan ini bagus nggak ke depan? Harusnya bagus, karena saya punya contoh, ya punya pengalaman. Saya kan 17 tahun sudah ngurus kapal. Iya, 17 tahun bro. Jadi di keluarga saya itu, karena kita memang berlatar belakang nelayan, walaupun ayah saya seorang guru, tapi berikut pengusaha di bidang perikanan, punya beberapa kapal, juga ketua koperasi nelayan. Nah, sehingga dari kecil sebenarnya kita sudah dikenalkan dengan usaha di perikanan tersebut. Jadi kecil saya SD, saya lebih memilih boros sekolah bongkar ikan. Iya. Pulangnya pasti dapat ikan. Jual. Iya. 17 tahun setelah kita punya KTP, kita dimasukkan menjadi anggota koperasi. Iya. Yang kita diserahkan satu kapal di atas namakan anak-anaknya, gitu kan. Dan kita harus ngurus dari mulai berangkat, pulang, ada kerusakan, ngisi perbekalan, kita yang ngurus, dan kita mendapatkan macam honor lah. Iya. 10% Dari keuntungan. Iya, dari keuntungan bersih 10%. Jadi setiap keluarga memang sudah di-set ke sana. Nah, sehingga walaupun saya kuliah di arsitektur, lulus juga di arsitektur, saya tidak pernah menyentuh kegiatan usaha yang berkaitan dengan arsitektur. Jadi itu ngurus nelayan, ngurus perahu, ngurus tambak kan itu. Jadi saya punya pengalaman. Misalnya saya waktu itu ketua koperasi perikanan laut Minas Sumitra di Indramayu, koperasi yang terbesar waktu itu di Jawa Barat, tapi kita waktu itu masih kalah koperasi di Tegal, koperasi di Pekalongan. Jadi di seluruh Indonesia itu koperasi yang paling besar itu di Pekalongan. Waktu itu produksi ikan di tempat pelelangan ikan setahunnya itu mencapai 93 miliar. Saya pertama masuk, saya urusin, permasalahannya di BBM, permasalahannya di penyerapan produksi, permasalahannya di keamanan, karena keamanan lautnya tidak terjaga, karena banyak di perompak yang di Sumatera itu banyak sekali, jadi mereka ketakutan ke sana. Saya ngurusin, saya sampai demo-demo ke Pertamina untuk meminta jatah Pertamina menambah alokasi BBM yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Sulit sekali mendapatkan alokasi. Terus saya juga misalnya mendorong perbankan, bagaimana perbankan bisa membiayai pembangunan kapal. Dan waktu itu sampai saya dengan teman-teman, sebenarnya ini kendalanya apa sih? Ternyata tidak ada asuransi yang bisa meng-cover asuransi untuk kapal yang terbuat dari kayu. Maka 2010 itu terbentuk konsorsium asuransi yang bisa meng-cover nelayan dari kayu, perahu dari kayu, kapal dan kayu. Kita dorong ke bank pemerintah. Waktu itu kan saya anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Saya minta ke BJB waktu itu. Nih, sudah ada nih asuransinya, tolong bisa dong. Akhirnya BJB itu yang pertama kali bisa membiayai pembangunan kapal yang terbuat dari kayu. Walaupun misalnya asuransinya masih sangat tinggi waktu itu. Bisa 3,5% per tahun dari nilai kredit yang diberikan oleh perbankan. Tapi ya alhamdulillah akhirnya terpacu nih. Ya, nelayan di Indramayu di Karangsong membangun kapal yang jauh lebih besar. Karena pas setengah modalnya sudah di-cover menggunakan. Iya. Nah, terus saya urusin tuh masalah penanganan ikan pasca penangkapan. Dimana kan harus ada cold storage, karena di Indramayu di Karangsong itu bisa sebulan. Jadi kalau tidak pakai freezer, pakai es batu, maka 10% itu kualitas pertama,
kualitas Rusak. 1, 20% kualitas 2, yang 70%-nya kualitas 3 yang harganya Jatuh. jatuh banget. Tapi dengan dirubah pola penanganannya, ada freezer di dalam kapal, maka 80-90% itu kualitas 1. Jadi akan berubah, Iya, iya, iya. ya kan? Pendapatan nelayan dari kualitas ikan yang baik. Lalu misalnya terkait dengan keamanan, saya pada akhirnya minta bantuan ke Polair, ke TNI Angkatan Laut, ke PSDKP-nya KKP, titik-titik nelayan Indramayu beroperasi itu tolong dijaga supaya tidak diganggu oleh perompak-perompak. Tantangan perompak itu tinggi. Ya, tinggi. Dan mereka biasanya menyamar kan, pakunya sebagai aparat, padahal bukan aparat kan itu. Dan di sana ada grup-grup. Ya, kalau misalnya kita ke Sumatera, kita ke Kalimantan, istilahnya nelayan itu harus beli bendera dulu. Beli bendera mereka. Pada saat beli bendera mereka, aman dari gangguan. Tapi sebulan tuh bayar. Bayar 1 bulan. Iya. Apalagi ada yang hitungnya per trip. Sekali berangkat, mereka harus bayar. Nah itu terjadi. Nah sehingga kan ada beberapa upaya dari penegak hukum khususnya yang di laut. Ya perompak-perompak itu ditertibkan. Ada beberapa lah, kalau bisa di media tuh ada juga. Nah terus itu clear ya kan, kita kerjasama. Nah terus terkait dengan penyerapan produksi. Biasanya di tempat pelelangan ikan itu ada monopoli dari pedagang ikan setempat. Jadi pada saat ada pedagang ikan baru nih, mereka kerjain nih, mereka join bikin ikan itu harganya mahal supaya bakul dari luar ini kalaupun membeli dia akan rugi. Atau bahkan misalnya tidak mendapatkan ikan nih, karena join nih mereka. Nah sehingga kan sedikit mereka pun enggan lah masuk ke TPI Karangsong itu. Maka saya membuat pola lelang terbuka. Kita jamin mereka bisa untuk lelang tidak diganggu dengan sebuah catatan. Mereka kasih deposit 50%, maka mereka bisa Ikut lelang. Jadi pada saat mereka mencapai 100%, misalnya mereka lelang 20, mereka kasih 25 juta misalnya. Maka dia bisa lelang sampai dengan nilai 50 juta. Nah, kalau mereka 50 juta, mereka bisa lelang sampai 100. Kalau mereka minta nambah lagi, ya kasih deposit lagi. Nah, sehingga pada saat itu masuklah bakul-bakul dari Jakarta, dari Cilacap, dari Tegal, dari Majalengka, dari mana-mana masuk. Yang biasanya mereka hanya mendapatkan ikan itu dari bakul-bakul setempat. Jadi dengan kebijakan itu mereka langsung kan akhirnya menjadi bakul yang bisa lelang untuk bisa bersaing lah dari sisi harganya. Nah sehingga saya urusin lah, tahun kemudian naik produksinya jadi 150 miliar, naik lagi 160 miliar, naik lagi jadi 200, naik jadi 250. Jadi 2008 saya pertama kali menjabat sebagai ketua, dan saya mengundurkan diri karena saya terpilih menjadi ketua umum Induk Koperasi Perikanan Indonesia. Produksinya sudah mencapai 450 miliar. 450 miliar itu per 1 bulan? Per tahun. Oh, per tahun. Yang dari pertama masuk saya semua 93 miliar. 93 naik hampir 1000%. Nah, akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan. Dulu itu paling nelayan di Karangsong itu pendapatannya misalnya rata-rata per bulan itu paling 1,5 juta, 2 juta. Sekarang Kang Jambrong bisa cek kapal Karangsong yang menangkap ikan di Arafura, ya, itu kan bisa 6 bulan. Mereka bisa dapat 60 juta. Selama 6 bulan itu. Selama 6 bulan. Berarti rata-rata per bulan 10 juta. Berapa kali UMR Indramayu? Iya. Bisa 4 kali UMR Indramayu. Nah, sehingga ada perbaikan kesejahteraan nelayan. Nah, sehingga satu prinsip saya, bagaimana tadi meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan overfishing, ya, di 4 mil ke bawah, 12 mil ke bawah.
kita itu masih banyak potensi ikan di laut lepas, di jet EE, yang diperlukan kapal-kapal yang besar, yang selama ini dikuasai misalnya oleh pengusaha-pengusaha besar. Nah, sehingga kan harus ada nih, ya, pendorong nih, supaya nelayan-nelayan yang kecil ya bisa naik tingkat, di-upgrade mereka. Dengan apa? Ya sebenarnya dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, sehingga pada saat saya terpilih pertama kali anggota DPR RI, bagaimana negara ini mempunyai dasar untuk membuat program mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Nah, sehingga saya dengan teman-teman DPR RI, karena waktu itu juga sudah ada undang-undang yang khusus untuk petani, perlindungan dan pemberdayaan petani, maka kita dorong nelayan juga harus mempunyai undang-undang yang serupa. Iya, betul. Undang-undang itu yang akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat program. Ya, alhamdulillah, setahun lah kita bahas. Saya pengusul, karena ini merupakan hak inisiatif DPR RI, saya ikut membahas. Ya, waktu itu cukup di panja panitia kerja. Akhirnya kita mempunyai Undang-Undang Nomor 7 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Tapi memang di situ dikhususkan untuk nelayan kecil, untuk pembudidaya ikan kecil, untuk petambak garam kecil. Karena kan yang besar-besar tidak perlu diproteksi. Tapi sekali lagi problem kita adalah political will pemerintah ini seperti apa? Bicara misalnya presiden yang sudah mempunyai doktrin 2014, Pak Jokowi pada saat itu terpilih di periode pertama, Indonesia sebagai poros maritim dunia. Iya, betul. Sehingga ini masih merupakan PR bagi kita semua, secara nasional maupun di Jawa Barat tidak jauh berbeda. Ya, tentunya program apapun perlu di-cover juga dengan anggaran. Bicara terkait dengan kebijakan perikanan, tidak bisa pemerintah juga berjalan sendiri. Perlu ada melibatkan stakeholder pelaku usahanya. Nah, untuk merubah alat tangkap yang bagus, lebih baik, merubah teknologi penangkapannya, karena mereka tidak melalui sebuah pendidikan formal ataupun pengetahuan yang cukup, maka transfer teknologi ini juga perlu dilakukan, tapi dengan mengajak mereka bicara. Mereka harus dikasih contoh, sehingga misalnya harus ada tokoh-tokoh nelayan yang menjadi panutan di setiap sentra-sentra nelayan. Itu dulu yang harus kita ajak. Iya, betul. Kalau itunya sudah kena, yang lainnya akan ikut. Kalau yang lain itu bisa melihat, oh, pakai alat tangkap ini jauh lebih bagus hasilnya, secara otomatis akan ikut. Oh, pendapatan ini lebih baik, itu secara otomatis ikut. Itulah konveksi ya. Yeah. Kenapa memang selama ini kita masih mempunyai PR, karena belum secara menyeluruh dan terintegrasi ya, bagaimana program peningkatan kesejahteraan nelayan itu berbasis teknologi, berbasis lingkungan, berbasis bagaimana misalnya sektor perikanan atau sektor kelautan ini menjadi raksasa ekonomi bagi Indonesia. Ini diksi keren nih, raksasa ekonomi. Pak Sarjo, menurut Pak Sarjo ini kebijakan Pak Jokowi ini yang mutakhir dan sebagai problem solving terhadap kondisi nelayan di Indonesia itu apa? Yang kebijakan yang paling keren? Yang pertama tentunya terkait dengan bagaimana awalnya beliau misalnya kalau di sektor perhubungan ada istilah waktu itu tol laut. Tol laut yang melakukan subsidi terkait dengan tarif angkutan. Lalu pembenahan di pelabuhan terkait dengan lamanya bongkar muat, wheeling time ya, istilahnya seperti itu, yang Pak Jokowi juga melakukan perubahan-perubahan pada saat itu. Terus pada saat bicara terkait dengan ada misalnya
budidaya ya, budidaya khususnya di rumput laut. Memang di zaman Pak Jokowi ini meningkat drastis produksinya. Terus juga bicara udang, paname produksinya juga cukup meningkat karena dua jenis budidaya ini menjadi produk unggulan perikanan saat itu yang memberikan devisa bagi negara. Tapi kalau di perikanan tangkap kita belum beli. Salah satu PR. Salah satu PR karena pada saat itu Bu Susi banyak melakukan atau membuat regulasi-regulasi yang pada tataran umum ini sangat baik. Bicara kapal asing tidak boleh masuk, keadilan usaha di sektor perikanan di mana misalnya perusahaan-perusahaan besar cukup dibatasi. Tapi di sisi lain nelayan kecil juga tidak diakomodir kepentingannya. Misalnya pelarangan cantrang, pelarangan alat tangkap yang dianggap ramah lingkungan, itu kan tidak bisa seketika mereka berubah. Sehingga yang ada apa? Terjadi demonstrasi yang besar ya di berbagai macam wilayah. Terus penangkapan kepiting lobster rajungan yang secara spesifik misalnya melarang penjualan baby lobster. Faktanya nelayan itu masih tergantung oleh usaha mereka itu. Dilarang, tapi penyelundupannya tetap terjadi. Iya, malah penyelundupan semakin tinggi. Iya, semakin tinggi. Terus bicara terkait dengan alat tangkap itu, faktanya aturan dari Bu Susi itu tidak berjalan. Faktanya sampai dengan Presiden terpilih lagi di 2019, aturan yang Bu Susi buat itu tidak berjalan. Tapi ada sebuah kerugian dari kita bagaimana terjadi gejolak di beberapa sentra nelayan. Saya selalu ditanya, berarti Mas Ono tidak setuju terkait dengan kebijakan perikanan yang ramah lingkungan? Saya setuju. Tapi kita kan mengenal misalnya konsep blue economy, ya, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Tapi pada saat kita menghadapi suatu kendala, ya, di mana masyarakat pada saat kita terapkan kebijakan yang rigid, misalnya melarang mereka akan miskin. Mereka akan jatuh lebih miskin lagi. Karena belum siap. Iya. Nganggur mereka. Betul. Kecuali pemerintah memberikan alternatif. Subsidi ekonomi. Usaha yang lain. Oke, nelayan nggak boleh nih. Di situ ada misalnya overfishing, sumber daya ikannya sedikit, nelayannya banyak, dihitung dong. Betul. Berapa kapal yang bisa beroperasi di wilayah itu? Sisanya ke mana? Kasih alternatif pekerjaan dari pemerintah. Dan itu dilakukan oleh negara-negara yang sudah maju di perikanan. Jadi pada saat bicara ekonomi, perikanan yang berkelanjutan, maka semuanya kita hitung benar berdasarkan sumber daya ikannya. Pelaku usahanya kita hitung benar. Jangan sampai kita terus-terusan memberi izin kepada suatu wilayah penangkapan, sumber daya ikannya sudah nggak ada, rugilah mereka. Iya. Tapi alternatif pekerjaannya pun tidak disiapkan. Pemerintah ya buat. Artinya jika terjadi jika disediakan alternatif pekerjaan, maka budgeting harus disiapkan. Iya. Misalnya, ya kan, nelayan pesisir kan untuk kerja di pabrik kan perlu juga di-upgrade. Terus mereka mau kerja di mana? Di Jepang, di Korea. Ya kan, biasanya kan istri-istrinya jadi TKW kan, karena iya. Membantu. Iya. Ya kan, laki-lakinya nganggur. Itu kan di rumahnya. Akhirnya apa? Terjadi perceraian. Nah, RCTI. Satu hal misalnya, pada saat nelayan tangkap ini dikurangi, kan sekarang misalnya budidaya itu kan tidak perlu lahan tambak yang luas. Kita mempunyai sistem bioflok, ya kan, ada terpal, bisa memanfaatkan pekarangan rumah, bisa memanfaatkan lahan yang tidak terlalu luas dengan sistem bioflok itu. Tapi anggarannya pun sedikit untuk program bioflok, jadi sulit kita juga untuk bisa mensosialisasikan alternatif pekerjaan bagi para nelayan. Oke, sekarang kita bersempit. Mas Ono ini orang Jawa Barat, aktivis Jawa Barat, tokoh Jawa Barat. Kira-kira ada program apa yang terbaik untuk peningkatan nelayan di Jawa Barat?
Ya satu hal kita kan mempunyai dari daerah dulu ya, kita mempunyai 11 kabupaten kota yang mempunyai pesisir. Ya dari mulai Cirebon, kota Cirebon, Indramayu, Subang, Kerawang, Kabupaten Bekasi, lalu ke selatannya mulai dari Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, terus Pangandaran, ya. Satu lagi apa ya? Hanya 11. Itu kan belum menjadikan, ada beberapa dari daerah itu belum menjadikan potensi perikanan itu menjadi potensi unggulan di daerah, kecuali Indramayu. Karena memang produksi ikan di Jawa Barat itu 30-40%-nya adalah dari Indramayu. Dari banyak produk-produk yang perikanan di Jawa Barat yang bersumber dari Indramayu. Tapi bicara terkait dengan Subang, walaupun potensinya besar, tapi saya lihat pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melirik ke sana. Pemerintah kabupaten kota lebih cenderung membangun misalnya kalau bicara infrastruktur yang berkaitan dengan jalan, jembatan, lingkungan, gitu kan. Hingga sama seperti desa. Desa yang ada di sentra-sentra perikanan itu juga belum berpikir bagaimana dana desa untuk membangun infrastruktur nelayan. Nah, sehingga siopiat bagaimana infrastruktur dasar nelayan itu ya dipikirkan dulu oleh provinsi, oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah kabupaten. Karena ini akan memudahkan mereka dan untuk menarik mereka akan terus-menerus berinovasi, mengembangkan diri sebagai pelaku usaha di bidang perikanan. Dengan apa ya? Kita bisa cek misalnya, salah satu dukungan anggaran, saya cek anggaran di Dinas Perikanan Kelautan, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, kurang dari 0,5%. 0,5% dari seluruh struktur anggaran yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Sehingga ke depan, mudah-mudahan bisa didorong. Cocok. Anggaran yang jauh lebih. 1%, 2%, 3%, ya kan? Kalau kita mempunyai political will yang memang mengarah ke sana. Termasuk juga sebenarnya Kang Jambrong di pertanian juga sama. Saya lihat misalnya ya, terkait dengan ketahanan pangan, bagaimana produksi pertanian di Jawa Barat yang sudah surplus. Tapi kan kalau harus jujur ya, saya melihat karena saya di Komisi 4 lama hampir 10 tahun. Itu lebih banyak program dari pemerintah pusat Daripada kabupaten kota dan provinsi. Jadi bicara bantuan apapun terkait dengan peningkatan produksi pertanian lebih mengandalkan pemerintah pusat. Karena memang provinsi dan kabupaten belum mengarah pertanian, perikanan, kelautan menjadi fokus. Jadi rakyat kalaupun memang berhasil ya memang ya upaya mereka yang ditunjang dari program pemerintah pusat. Tapi kalaupun memang pemerintah pusat pun ya, kalau memang kita lihat memang masih sangat kecil ya kalau lihat di struktur anggaran Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Tapi misalnya ada beberapa program misalnya subsidi pupuk. Subsidi pupuk kan untuk 35 triliun kan per tahun, walaupun sekarang turun. Terus misalnya terkait dengan BBM, ya kan subsidi BBM juga langsung Kementerian Keuangan kan ya memfasilitasi atau menganggarkan itu. Nah sehingga harapan saya ke depan, karena saya orang pesisir ya mungkin ya, tapi kan bicara terkait dengan mengentaskan kemiskinan, kan banyak kemiskinan di wilayah-wilayah pesisir itu, di wilayah-wilayah perkebunan di Jawa Barat, di wilayah-wilayah pertanian, karena mayoritas petani di Jawa Barat petani gurem, petani yang lahannya kurang dari 1 hektar, dan buruh tani. Iya. Jadi ke depan ya harus ada fokus ke sana. Apalagi misalnya saat ini El Nino aja menjadi ancaman bagi kita. Ke depan akan lebih lagi gitu. Kita nggak tahu ancaman ke depan seperti apa. Tapi bicara terkait dengan perikanan, pertanian, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa hidup matinya sebuah bangsa itu tergantung terkait dengan pangan. Luar biasa ini. Kalau disimpulkan postur anggaran APB di Kabupaten
atau provinsi ini belum berpihak kepada wong cilik. Nah kira-kira ini. Ya, selama ini kan memang kalau kita melihat bagaimana misalnya program pemerintah yang khusus mengentaskan kemiskinan, dari dulu zamannya SBY kita mengenal adanya bansos, BLT, bantuan langsung, tunai, raskin, kan itu memang salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Dan Pak Jokowi ini kan banyaklah program-program yang jauh lebih besar dibandingkan Pak SBY. Betul. Ada skema bantuan bukan hanya ke orang miskin, tapi sekarang kita bicara juga terkait dengan miskin ekstrim yang memang perlakuannya sangat baik dari Pak Jokowi ini. Ada beberapa skema bantuan. Terus termasuk ke UMKM, ya UMKM juga kan dapat stimulan untuk modal kerja. Terus terkait dengan perbankan, misalnya KUR yang dari 12% turun 9%, sekarang 7%. Terus di Kementerian Kelautan dan Perikanan kita mempunyai satu lembaga BLU yang khusus menangani perkreditan di sektor perikanan yang bunganya hanya 3%. Ya upaya-upaya itu sudah kita lakukan. Cuma ya memang beberapa tahun ini kan terkait dengan COVID kan ya mau tidak mau memang angka kemiskinan kan meningkat. Betul. Tapi sekarang sudah mulai lagi. Nah sehingga menurut saya bagaimana ekonomi yang berbasis ideologi kita. Ekonomi berbasis ideologi. Ya, ekonomi berbasis Pancasila. Bicara terkait dengan ekonomi Pancasila, ya saya jujur, saya pelaku koperasi. Ya, bicara ekonomi Pancasila di Indonesia itu kan koperasi kan? Betul. Pancasila kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Betul itu, keadilan. Bicara Pancasila, bicara gotong royong. Bicara koperasi, bicara kekeluargaan dan demokrasi. Ya kan? Tapi koperasi saat ini yang hidup berapa? Karena saya melihat misalnya ada core bisnis koperasi zaman dulu yang akhirnya diambil alih oleh swasta. Sehingga koperasinya hilang. Misal, dulu koperasi bisa menyalurkan pupuk subsidi. Betul. Dulu, KUD ya dulu ya. KUD. Iya. Dulu KUD bisa mendistribusikan minyak goreng. Dulu bisa mendistribusikan beras. Dulu bisa mendistribusikan tepung terigu. Sekarang sudah nggak bisa. Ya kan? Diambil oleh pupuk, jaringan pupuk Indonesia, distributor, terus kios, dan itu rata-rata swasta. Yang murni bisnis. Iya, operasi itu ya sudah jarang, hampir tidak ada lah yang masih melakukan bisnis sebagai penyalur pupuk subsidi. Sehingga apa? Sehingga ya ditinggalkan oleh anggotanya. Padahal kalau kita lihat program di pertanian misalnya, bantuan traktor ada, bantuan benih ada, bantuan obat-obatan ada, bantuan pupuk ada, terus pasca panennya bantuan alat panen ada, bantuan penggilingan padi ada, sampai bantuan untuk mengemas, menyablon kemasan juga ada. Kelompok tani bikin merek sendiri itu ada. Ya. Ini kan sebenarnya sebagai trigger harusnya ya. Betul. Sebagai trigger karena memang tidak mungkin akan semua dibantu. Tapi pemerintah sudah mempunyai konsep atau mempunyai program dari hulu sampai hilir. Kalau itu ditangkap misalnya, ditangkap oleh pemerintah provinsi, ditangkap oleh pemerintah kabupaten, ditangkap lagi oleh pemerintah desa melalui BUMDes. Di situ misalnya desa yang berbasis pertanian, BUMDes core bisnisnya ya di pertanian. Dia jual pupuk subsidi, dia jual alsintan, dia jual bibit padi, bibit tanaman, hasilnya dia beli, dia giling sendiri, dia merek sendiri, dipasarkan di desa itu sendiri.
Harusnya kan sudah bicara kemandirian Ekonomi. berbasis desa, Betul. ya kan? Konsepnya sudah ada. Cuma ada beberapa desa yang sudah berhasil, tapi ini belum secara keseluruhan. Artinya transformasi informasi atau edukasi yang kurang? Nah, ada berbagai macam hal, edukasi, transformasi teknologi, dari sisi anggaran, memang masih banyak PR ke depan. Sehingga ya, saya berpikir ya, dan saya juga mengajak lah kita semua berpikir bahwa pangan ini kan menjadi hal yang penting. Maka ke depan, instrumen negara, instrumen pemerintah, karena terus masalah pangan ini menjadi problem, dan import, jangan sampai Indonesia ini menjadi negara yang import pangan secara berlebihan. Maka seyogianya lah ke depan, dari mulai pemerintah, masyarakat, termasuk bicara regenerasi nelayan dan regenerasi petani, itu harus dilakukan. Kayak satu hal misalnya petani milenial yang sudah inaugurasi, yang sudah lulus kemarin, itu merupakan ide yang sangat bagus dari Pak Jokowi. Tapi akan lebih bagus lagi misalnya nih, pemerintah diperhadapkan dengan regulasi lahan pertanian berkelanjutan atau lahan pertanian abadi yang tidak boleh beralih fungsi. Tapi petani kan tanya, apa jaminan pemerintah supaya saya ini tetap makan? Karena rakyat kan berpikir kalau susah menjadi petani, tidak ada yang meneruskan, dijual kan? Iya, betul. Pada saat ada regulasi lahan itu tidak boleh, ya apa harusnya? Makanya kan harusnya pendidikan anak-anaknya dijamin oleh pemerintah. Anak-anaknya yang mau kuliah di sekolah di sekolah menengah atas misalnya, ada sekolah kejuruan, SMK yang misalnya ada jurusan pertanian gratis, atau mau yang lanjut misalnya ke perguruan tinggi ambil fakultas jurusan pertanian dibiayai pemerintah. Tapi ada catatan, mereka setelah lulus jadi petani. Kunci dulu ya. Usaha orang tuanya, makanya teknologi pertanian akan teraplikasikan itu. Karena yang mengelolanya sudah mempunyai ilmu pengetahuan pendidikan yang cukup. Masih akan ada inovasi. Banyak kok anak muda yang mau jadi petani. Tapi kalau saya melihat, saya umur 17 tahun mau saya tidak tidak mau mengembangkan karir di arsitek, tidak mau membuat perusahaan jasa konstruksi, karena saya cukup nyaman di perikanan. Oke. Mas Ono, pertanyaan terakhir, di sisa masa waktu ini 2024 ini habis. Ya. Sebagai orang Jawa Barat, sebagai kader Jawa Barat, bahkan sebagai ketua partai di Jawa Barat, kira-kira di sisa masa khidmat DPR apa yang dilakukan? Nah, makanya kan ada beberapa hal yang saya ini belum banyak berbuat lah ya, untuk masyarakat. Kalau di Komisi 4 menyuarakan aspirasi, mendampingi masyarakat, menyalurkan program-program dari pemerintah pusat, ya kan sudah dilakukan. Tapi saya di dunia legislatif ini kan ada yang ketinggalan. Ternyata menjadi anggota legislatif di kabupaten langsung loncat ke DPR. Saya nengok ke belakang, masih ada yang ketinggalan. Jadi legislatif di tingkat provinsi. Sehingga ke depan Kang Jambrok saya tidak nyalon lagi di DPR RI. Jadi saya mencalonkannya di DPRD provinsi. Jadi kabupaten ini balik lagi provinsi. Kayaknya ada misi lain. Tapi intinya gini Mas, saya sebagai ketua partai di Jawa Barat, sebuah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, dengan problem-problem yang mendasar, jadi saya tertantang, ayolah saya ingin menyumbangkan pikiran saya untuk masyarakat Jawa Barat supaya lebih fokus. Selain ngurus partai di Jawa Barat, nyanding lah jadi anggota legislatif. Ya mudah-mudahan itu bisa paling tidak di catatan CV saya lengkap. Di DPRD Kabupaten, DPRD sudah pernah, dan mudah-mudahan kalau rakyat Indramayu, Cirebon, mendukung saya, ya saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Luar biasa, amin. Closing statement nih untuk masyarakat Jawa Barat, kira-kira
harus seperti apa untuk meningkatkan ekonomi petani dan nelayan? Ya, jadi untuk wargi Jawa Barat, ya kita hidup di sebuah provinsi dengan keindahan alamnya. Bumi Pasundan diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum, dan dengan lingkungan atau alam yang indah, pasti potensi alamnya juga besar. Perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan, dan sumber daya manusia Jawa Barat ini yang besar. Nah, sehingga tentunya mari kita bersama-sama mewujudkan Jawa Barat yang jauh lebih baik ke depan, Jawa Barat yang lebih juara lagi ke depan, dan Jawa Barat tentunya tidak bisa hanya diurus oleh 1-2 orang, oleh 1-2 partai politik, sekalipun oleh gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wali kota se-Jawa Barat, tapi perlu dukungan dari masyarakat Jawa Barat, wargi Jawa Barat. Oke, baik, terima kasih Mas Eno, hatur nuhun. Sami-sami. Sahabat Jawa Barat, sahabat Ansor, kita akan berjumpa lagi dengan Kang Ono di sesi-sesi yang lain. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.